Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ke-19. Terima kasih kepada subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Maka kata Bayan, maka adalah seorang saudagar di negeri Tabaristan. Adapun akan saudagar itu, Khojah Astor namanya, terlalu kaya daripada segala saudagar di dalam negeri itu. Maka ia tiada beranak dan ada seorang hamba tebusannya, Habsi, laki-laki. Maka diberi nama akan dia Sadalab. Maka diperiharakan seperti anaknya sendiri dan diberi berbagai-bagai pakaian serta dengan inang pengasuhnya. Tatkala lagi kecil seketika pun tiada boleh jauh daripada saudagar itu, bagai anaknya sendiri dipeliharanya. Demikianlah budak itu pun lakunya, terlalu manja. Kemudian berapa lamanya sampai umur Sadalab itu 12 tahun, maka oleh Khojah Astor diserahkannya mengaji pada seorang mu'alim. Adapun akan Sadalab itu terlalu sangat takabur hatinya, lagi peranginya pun terlalu amat jahat. Dengan beberapa tipu daya mu'alim itu mengajar dia, tiada juga ia menurut kata gurunya itu. Sebermula maka datanglah pada suatu hari Sadalab pun berkelahi dengan seorang budak temannya yang bersama mengaji itu. Maka dipukul oleh Sadalab kepala budak itu dengan lohnya. Ini loh di sini artinya meja kecil, pemirsa ya. Pecah kepala budak itu, berhamburan darahnya. Setelah dilihat oleh gurunya akan hal demikian itu, maka gurunya pun segera pergi mendapatkan Khojah Astor dan membawa Sadalab, lalu diceritakannya segala hal ihwal itu kepada Khojah Astor itu. Apabila ia mendengar perkataan itu, maka ia pun heran, tiada terkata-kata lagi. Sebermula adapun akan budak itu, pulanglah ia ke rumahnya dengan tangisnya. Setelah dilihat ibunya anaknya datang berlumur darah itu, segeralah disambutnya seraya katanya, "Hei anakku, siapa memalu engkau dengan demikian ini?" Maka oleh anaknya diceritakannya pada ibunya akan segala perihal berkelahi dengan Sadalab itu. Setelah sudah, maka bapaknya pun pergi kepada gurunya, dan anaknya pun dibawanya pergi bersama-sama ke kampung Khojah Astor itu. Setelah dilihat oleh Khojah Astor orang itu datang membawa anaknya, maka ia pun segeralah turun mendapatkan bapak budak itu dengan takjimnya. Maka oleh Khojah Astor serta dipeluknya leher bapak budak itu seraya katanya, "Hei saudaraku, terlalu sekali takjub perbuatan anak hamba akan anak tuan hamba ini. Melainkan maafkanlah tuan hamba, bahwa yang kesalahan anak hamba ini sepenuh-penuhlah. Tetapi kepada rasa hamba dalam hati hamba, yang anak tuan hamba itu seperti anaklah kepada hamba." Maka tatkala Khojah Astor berkata-kata itu, sangat merendahkan dirinya serta dibaikinya hati orang itu, maka marahnya pun hilanglah kepada hatinya kasihan melihat laku Khojah Astor itu. Tambahan pula dengan nasihat dikatakan lebay mu'alim itu kepada bapak budak itu, katanya, "Hei saudaraku, tiadakah tuan hamba mendengar dalil Al-Quran yang maha mulia mengatakan?" Maka segala mereka itu pun berkata kepada Khojah Astor, "Mengapa maka Sadalab itu tuan hamba biarpun ia membinasakan harta tuan hamba, tiada sekali-kali tuan hamba mengajari dan menegahkan dia itu?" Maka sahut Khojah Astor, "Hei saudaraku dan segala anak buahku, terlalu sekali benar katamu itu. Sahdan, sedangkan engkau sekalian yang memandang sahaja. Lagi demikian adanya, istimewa pula aku yang menanggung dia dan yang empunya buah hati. Betapa pula rasa hatiku ini, apakah dayaku? Sudahlah terdahulu peruntunganku, di mana dapat dilalui dan disalahi. Hei segala anak buahku, pinta akulah Sadalab ini kepadamu sekalian, selagi ada hayatku di dalam dunia ini." Setelah didengar segala kaum keluarganya kata Khojah Astor itu, maka sekaliannya pun berdiam dirinya. Kemudian berapa lamanya dengan demikian, maka segala hartanya Khojah Astor itu habislah dibinasakannya dengan khianatnya.
dan banyak hamba sahaya Khojah Astor itu dijualnya. Sahdan, maka tiadalah dibilangnya oleh Sadalab segala kaum keluarganya Khojah Astor itu. Maka hendak pun mereka itu mengerjakan kehendaknya, takut ia akan Khojah Astor marah akan dia. Maka segala mereka itu pun diamlah dengan duka citanya melihat kelakuan Sadalab itu. Kemudian berapa lamanya dengan demikian, maka Khojah Astor pun jatuh sakit terlalu amat sangat, dari sebab membawa hati melihat hartanya sudah binasa. Tiada berapa lamanya antara itu, maka ia pun matilah. Setelah sudah, maka oleh segala anak cucu Khojah Astor itu ditangkapnya akan Sadalab, lalu dibunuhnya. Maka kata Bayan, demikianlah hikayat Khojah Astor beranak angkat akan Sadalab itu. Maka hendaklah ingat-ingat kepada semua yang suka beranak angkat, maulah pilih bangsanya, serta ditatap afalnya pada hal yang baik. Maka sempurnalah orang itu beranak angkat. Hubaya jangan seperti Khojah Astor itu beranak angkat akan Sadalab itu. Istimewa pula seperti hamba ini, ya Siti yang bangsawan, karena hamba binatang berdiam pada segenap pohon kayu di hutan rimba. Entahkan membalas kasih Tuan, entahkan tidak. Tetapi orang yang budiman itu tiada demikian. Apabila menanggung kebajikan seseorang sampai pada pekerjaan nyawanya sekalipun, redalah ia akan membalas baik orang itu. Akan hamba ini, kalau tiada boleh yang demikian itu, jadi sia-sia kasih Tuan hamba akan hamba ini. Tambahan pula, jikalau belum suami Tuan datang, tiadalah wajib sekali Tuan mengerjakan seperti kehendak hati Tuan itu. Hei Siti yang amat ajaib budi perangi, bukan hamba tiada redakan bicara Tuan, tetapi hamba sekadar mengingatkan juga, seperti seorang menyeberang sungai, demikianlah. Dalam itu pun lebih pula bicara Tuan. Maka kata istri Khojah Maimun, hei unggas yang isi surga dan permainan raja-raja yang berakal, bahwa katamu itu tiadalah bersalahan lagi, dan pengajaranmu seharusnya lah aku menurut. Barang yang keluar daripada mulutmu telah terikatlah kepada hatiku. Setelah Bayan mendengar kata istri Khojah Maimun demikian, maka Bayan pun berpantunlah. Bunyinya itu amat merdu, manis suaranya seperti madu. Maka istri Khojah Maimun pun lekalah seperti orang makan majun yang mabuk lakunya. Maka sehari-hari istri Khojah Maimun mendengar hikayat juga kerjanya, karena selama ditinggalkan oleh suaminya pergi berlayar itu, senantiasa hari Bayan itu menghiburkan daripada percintaan, tetapi tiada bersama dengan suaminya berbuat itu. Kemudian beberapa lamanya datang kepada suatu hari, istri Khojah Maimun pun masgul, duduk termangu-mangu rupanya. Maka dilihat oleh Bayan itu, maka ia pun pantun demikian bunyinya. Laksamana mandi di pantai, mati ditikam ganda suli. Hikmat apa tuanku pakai, bagaimana kam di mata kami. Serta katanya, hei Siti yang baik rupa dan pandai bercumbuk lagi arif, maukah Tuan mendengar hikayat yang baik? Ada seorang putri yang amat bijaksana lagi arif, serta kasih sayang oleh suaminya dan segala isi istananya. Maka kata istri Khojah Maimun, betapakah hikayatnya itu? Katakanlah supaya ku dengar, dapat ku turut peranginya. Sungguhkah Tuan hamba mau mendengar hikayatku ini? Saya hamba menurut, tiadalah hamba mengubah janji. Maka Bayan pun berceritalah akan hikayat yang ke-19. Al-Kisah, ada seorang raja terlalu besar kerajaan baginda itu. Adapun baginda itu ada berputra seorang perempuan terlalu baik parasnya, terlalu kasih sayang baginda akan anak kanda baginda itu. Adapun nama tuan putri itu Ratna Gemala. Maka dipinangkan oleh baginda Raja Mansur Shah. Setelah beberapa lamanya tuan putri itu bersuami akan Raja Mansur Shah, maka raja itu terlalu kasih akan istrinya itu. Maka raja itu pun ada seorang gundiknya bernama Tuan Nilawati. Ialah yang sangat dikasihi oleh baginda itu. Setelah dilihat tuan putri Ratna Gemala akan perangi suaminya itu, maka diikutkan tuan putri itu barang yang digemari dan yang dikatakannya oleh baginda itu daripada makanan atau pakaian.
dan barang-barang baginya yang diperkenan oleh suaminya. Itulah diperbuatnya, meskipun ingin pada hawa nafsunya sekalipun. Kalau tiada berkenan kepada raja itu, ditahaninya. Demikianlah Tuan Putri memeliharakan hati suaminya. Daripada pandai Tuan Putri mengambil hati suaminya, maka Baginda pun sangatlah kasih akan istrinya itu. Sebermula akan raja itu, jikalau ia pergi bermain atau berburu, dan jika ia berangkat keluar, duduk semayam di hadapan orang di balai sekalipun, telah dihadirkan oleh Tuan Putri barang digemari suaminya. Tatkala raja masuk itu, jikalau Tuan Putri itu menangis pun tiada beri tampak. Duduk itu dengan manis mukanya. Kalau raja datang dengan percintaan, sebab itulah disukakan. Demikianlah sehari-hari daripada Tuan Putri itu mengambil hati suaminya dan segala isi istana. Dan Tuan Nitawati itu pun senantiasa duduk di sisinya, tiada diberinya jauh. Jikalau makan tidur bersama-sama juga dengan beberapa gurau senda, dengan segala dayang-dayang perwira. Maka dilihat oleh raja akan hal budi perangi istrinya itu, maka makin bertambah-tambah kasih akan istrinya. Maka segala tahta kerajaan dan negeri itu diserahkan Baginda kepada Tuan Putri. Dari sebab terbelenggu hati Baginda oleh budi bahasa yang lemah lembut dan manis itu, itulah pandai perempuan yang terpilih lagi isi surga. Dan beberapa rahmat akan dia dikasihi oleh penghulu segala perempuan, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anhu. Hubaya Tuan, dengarlah pengajaran hamba. Hei Siti yang baik rupa, jikalau menurut seperti kata dan perangi Tuan Putri itu, niscaya dikasihi oleh suami dan hamba sahaya, serta segala perempuan takut. Adapun akan isi rumah itu, demikianlah hendaknya, maka sempurnakanlah orang yang budiman. Setelah sudah, maka kata istri Khojah Maimun, hei unggas yang setiawan, lagi amat pandai membukakan pintu hati yang ketujuh lapis, dan amat menerangi pintu telinga. Berhikayat apalah engkau lagi, supaya ku dengar. Kalau dapat aku menurut dengan berkat kalam engkau yang merdu itu, serta bertambah-tambah pikirku yang sempurna, kebajikan dan hikayat Allah subhanahu wa ta'ala pada hatiku, dengan taufik daripada Tuhan Malikul Jabbar, serta dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengajaran daripadamu itu, hei buah hatiku dan cahaya mataku. Adapun hamba ini, dahulu Allah kemudian Rasulnya. Jikalau engkau tiada pohonkan jadi bumi, niscaya jatuh ke dalam laut selama-lamanya, menjadi tiadalah berguna kepada bapamu yang pergi itu. Hei Bayan, engkau ini anakku dari dunia datang ke akhirat, seperti engkau menjadi daripada perutku. Demikianlah Allah dan Rasulnya juga mengetahui. Setelah Bayan mendengar kata istri Khojah Maimun demikian itu, maka kata Bayan, hei Siti yang pandai mengadakan lemah manis pendengaran telinga dan amat merdu bunyinya nikmat, syahdan terlalu sekali birahi Tuan mendengar daripada segala hikayat dan ibarat serta kias itu, bahwasanya Tuan ini arif lagi bijaksana amat. Maka dapatlah Tuan membedakan baik dan jahat yang tersebut di dalam hikayat. Lagipun wajiblah atas segala manusia itu, daripada laki-laki dan perempuan, jikalau rajin bertanya dan mendengar perkataan yang diwajibkan serta memberi manfaat. Karena kata segala ulama dan hakim, mendengar hikayat itu tiada sia-sia dan menjadi teladan pada kemudian harinya kepada segala arif dan budiman. Sebermula daripada karena hikayat itu mengatakan istiadat kebajikan dan kejahatan, demikian faedahnya. Maka Bayan pun bergurindamlah dengan nyaring suaranya, serta ia mengigal seperti kilat rupanya. Maka dilihat oleh istri Khojah Maimun kelakuan Bayan demikian itu, maka bertambah-tambahlah berahinya hendak mendengar hikayat. Maka Bayan pun berceritalah akan hikayat itu. Setelah mendengarkan cerita
hikayat itu, maka berhentilah cerita Bayan yang amat indah-indah itu. Dapat diambil akan penghibur hati orang yang sak, supaya ada pikir dalam dirinya. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan Khojah Maimun yang pergi berlayar itu. Berapa lamanya, maka segala dagangannya yang dibawanya itu pun habislah. Dan pada musim akan kembali, Khojah Maimun pun membeli segala mata benda dagangan yang garib-garib, akan dibawanya kembali ke negeri Ajam itu. Setelah sudah, maka kapal itu pun berlayarlah menuju negeri Ajam. Maka tiadalah kami sebutkan perkataan kepada berlayar itu. Maka tersebutlah kisah Bibi Zainab pada suatu hari duduk dengan masgul rupanya, oleh karena suaminya lambat datang. Setelah dilihat Bayan kelakuan Bibi Zainab itu, rindu rupanya akan suaminya itu, maka Bayan itu pun mengibar bulunya seraya berpantun, demikian bunyinya. Buah berangan merusak padi, daun padi memali batang. Tuan jangan berusak hati, hangat banget juga tuan laki-laki datang. Dan lagi ia berpantun, jika lihat paku di batang, giling diharu dalam tempayan. Jika lambat tuanku laki-laki datang, hilanglah tahu nujumnya Bayan. Mendengar kata pantun Bayan demikian itu, maka katanya, hei unggas, isi ketujuh pangkat surga, dan amat pandai menghilangkan kedukaan hati. Jikalau sungguh bapamu itu segera datangnya, mulutmu kusuapi dengan nikmat yang amat lezat rasanya, serta engkau kumandikan dalam batil emas. Setelah Bayan mendengar kata Bibi Zainab itu, maka ia pun menghamparkan sayapnya seraya katanya, hei Siti yang setiawan, insya Allah Ta'ala, jikalau dengan tolong Tuhan Rabbul Alamin menunjukkan bagi hambanya kepada sehari, esoklah kita dapat mendengar kabarnya. Niscaya sukalah hati Tuhan hamba, dan Tuhan laki-laki pun datang dengan sejahteranya, dan Tuhan pun dapat kesukaan yang amat limpah, lagi beroleh anak laki-laki yang bahagia lagi bijaksana. Setelah Bibi Zainab mendengar kata Bayan itu, terlalulah sukacitanya, pada rasa hatinya telah terjunjunglah kurnia Azza wa Jalla itu. Syahdan maka hari pun malamlah, maka Bibi Zainab pun masuklah ke dalam tempat tidurnya berbaring-baring dengan pilu hatinya oleh menanti-nantikan datang suaminya juga dicitakannya. Oleh menanti-nantikan datang suaminya. Seketika maka hari pun sianglah, Bibi Zainab pun keluar duduk kepada tempatnya sehari-hari itu, berkata-kata dengan Bayan beberapa lamanya. Maka ada seorang sahaya pergi ke pekan, disuruh oleh Bibi Zainab membeli barang sebagiannya. Maka dilihatnya Khojah Maimun ada duduk kepada kedai sebuah, berkata-kata dengan seorang saudagar. Telah nyatalah dilihatnya akan tuannya laki-laki itu, maka sahaya itu pun segera kembali memberitahu Bibi Zainab, mengatakan tuannya laki-laki sudah datang lagi singgah di kedai. Maka Bibi Zainab pun terlalulah sukacita, lalu ia menyuruh hamba sahayanya bermasak-masak makanan yang lezat citra rasanya dan manis mukanya memandang Bayan, daripada sangat suka hatinya karena benar seperti kata Bayan itu. Maka kata Bayan, hei Siti, jangan apalah tuan hamba duduk di sini membuangkan pepatah orang tua-tua dahulu kala, karena orang dahulu-dahulu itu segala pekerjaannya memberi teladan kepada segala yang kemudian ini. Maka hendaklah Tuhan segera masuk ke peraduan, serta Tuhan memakai pakaian yang mulia-mulia dan memakai bau-bauan yang amat harum, supaya berbangkitlah asik Tuhan yang laki-laki memandang rupa Tuhan serta mencium bau Tuhan itu. Maka tiadalah jemu Tuhan laki-laki melihat kelakuan Tuhan yang baik itu dan perkataan yang lemah lembut itu. Demikianlah kehendaknya perempuan yang bijaksana itu senantiasa hari citanya minta dikasihi oleh suaminya, maka Tuhan pun demikianlah juga. Maka sempurnalah Tuhan, anak dermawan namanya. Setelah Bibi Zainab mendengar kata Bayan itu, maka ia pun segeralah bangkit masuk ke peraduannya memakai pakaian sederhana dan membubuh bau-bauan pada tubuhnya. Setelah sudah, maka ia duduk makan sirih. Kemudian maka Khojah Maimun pun datanglah, segera masuk. Dilihatnya segala hamba sahayanya ramai bermasak makanan.
Maka katanya, "Di mana tuanku, di mana tuanmu perempuan itu?" "Ada dalam peraduan," sahut hambanya. Maka Hojah Maimun pun segeralah masuk ke peraduan, maka dilihatnya istrinya lagi memakai sederhana. Maka asik Hojah Maimun pun berbangkitlah, segera disambutnya istrinya, dipeluk, diciumnya, seperti kelakuan orang baharu kawin. Demikianlah sehari-hari bersuka-sukaan makin bertambah dan makan nikmat berbagai-bagai. Kemudian beberapa lamanya Hojah Maimun sudah datang itu, maka kepada suatu hari Bibi Zainab berkata kepada suaminya, "Hei batu kepala hamba, bahwa sesungguhnya hamba telah bernazar, tatkala tuan berlayar itu dikabarkan orang kapal tempat tuan hamba itu kebanyakan. Maka sangat duka cita hati hamba. Maka hamba bertanya kepada unggas bayan ini, katanya, tiada sungguh kabar orang itu. Insya Allah tuan laki-laki segera datang dan perniagaannya pun sangat laba." Maka jawab hamba, "Hei unggas, jika sungguh seperti katamu itu, bahwa aku pohon kepada tuanmu laki-laki, engkau aku lepaskan kembali kepada binimu. Demikianlah najar hamba. Akan sekarang hamba pohonkanlah bayan ini." Setelah Hojah Maimun mendengar kata istrinya, maka ia pun tersenyum seraya katanya, Nyawaku, jangankan bayan ini tuan kehendaki, jikalau darah yang di dalam badan hamba sekalipun, jika jadi obat penawar kepada tuan, hamba serahkan." Setelah Bibi Zainab mendengar kata suaminya itu, maka ia pun berbangkit dengan sukacitanya mengambil bayan itu. Dibubuhnya minyak bau-bauan dan suatu rantai emas yang seni halayaknya dimasukkannya kepada leher bayan seraya katanya, "Hei buah hatiku, kembalilah engkau kepada anak binimu." Maka bayan pun menghamparkan sayapnya dan menundukkan kepalanya seperti laku orang sujud. Demikianlah seraya katanya, "Terlalu sekali besarnya pahala tuan melepaskan unggas yang diam dalam hutan, betapa juga balasnya hamba." Maka kata Hojah Maimun, bayan, jikalau ada kasihmu akan daku, hendaklah 6-7 hari sekali engkau datang berjumpa denganku." Setelah sudah, maka bayan pun terbanglah mendapatkan kawannya. Maka selang 6-7 hari sekali, bayan datang mengunjungi Bibi Zainab laki istri, serta membawa bunga-bungaan mana yang ada dalam hutan. Demikianlah kisahnya pemirsa, hikayat bayan budiman yang telah diceritakan oleh Hadi Hasan dalam Hijrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 773 tahun kepada tahun Dal. Tatkala ia mengajar anak cucunya, demikianlah hamba dengar pada masanya itu. Tamat pemirsa Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman. Semoga di malam esok Bang Elgi bisa membawakan dongeng atau cerita yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.